Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang saya hormati, kita panjatkan puji beserta syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya, pada malam hari ini kita masih bisa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah tepat pada waktunya. Adapun salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang setia mengikuti tuntunan risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang saya hormati, di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat bagi siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu taubat itu tidak akan ditutup oleh Allah kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ditutupnya pintu taubat tatkala nyawa kita atau ruh kita sudah berada di kerongkongan. Keadaan yang kedua, ditutupnya pintu taubat tatkala matahari telah terbit dari arah barat. Maka ketika dua keadaan itu telah kita temui atau kita temui salah satunya, maka ditutuplah pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Akan tetapi apabila nyawa kita belum di kerongkongan dan matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat akan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang bertaubat kepada Allah dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena manusia disifati oleh Nabi SAW itu kullu ibni adama khatta'un. Kata Nabi, setiap anak Adam itu adalah orang yang senantiasa terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Khata' itu isim fa'il, sighah mubalaghah, artinya seseorang itu dia terus menerus berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Bukan satu kali atau dua kali dia berbuat dosa, tapi senantiasa kita ini melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang, kata Nabi, tatkala dia itu terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maka senantiasa pula dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan dari taubat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, amarallahu azza wa jalla ibadahu bitaubatin nasuh. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah itu dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Kemudian yang kedua, annahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata mimman taba ilaih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benar taubat, maka Allah Ta'ala juga memberitahu kepada kita, Allah kasih kabar kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima taubat bagi siapapun yang bertaubat kepada Allah. Ketika kita murni bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubat kita. Allah berfirman di surah Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar kepada kita, Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Afu, yang maha memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Maka ketika kita mengetahui akan hal itu, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menerima taubat yang dilakukan oleh hambanya, maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbanyak taubat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Thalithan, yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhbarana Allah azza wa jalla fi kitabih annahu yaghfiru dhunuba jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memaafkan segala dosa. Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Kita punya Rabbul Alamin, pencipta kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah zat yang mengampuni semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, dia berbuat kezaliman terhadap dirinya dengan melakukan kemaksiatan, atau dia berbuat kezaliman terhadap Allah dengan dia melakukan kesyirikan, atau dia berbuat kezaliman terhadap orang lain, dia sakiti dengan lisannya atau disakiti dengan tangannya. Allah beritahu, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang melampaui batasan Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Dialah Allah Al-Ghafur dan dialah Allah Ar-Rahim, yang maha pengampun, dialah Allah yang maha penyayang.
Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini tanpa ada dosa dan tanpa ada kesalahan. Tidak ada, kecuali Nabi SAW. Tidak ada manusia yang hidup di atas permukaan bumi Allah pada hari ini yang mereka itu terbebas daripada dosa dan kesalahan. Siapa di antara kita yang tadi tidak berbuat dosa, kemarin tidak berbuat dosa, bahkan detik ini terkadang kita telah melakukan sebuah dosa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, Allah katakan, janganlah mereka itu yang melampaui batasan Allah berputus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memiliki nama Al-Ghafur, dialah itu yang memiliki nama At-Tawwab, dialah Allah yang memiliki nama Al-Afu, yang maha memaafkan. Ketika kita pahami akan hal itu, maka kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa tidak bermudah-mudahan dalam melakukan sebuah dosa, dan kita akan senantiasa menjadi hamba Allah yang tatkala kita berbuat dosa mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian, tukhti'una bil-laili wan-nahar, itu berbuat kesalahan pada siang dan pada malam hari. Lalu Allah katakan, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku atas dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Aghfir lakum, maka aku akan berikan ampunan untuk kalian. Maka jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal tadi kita sebutkan, selama pintu taubat itu belum ditutup, maka kita masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis qudsi yang lain Allah ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya engkau itu berharap kepadaku, engkau itu berdoa kepadaku, ghafartu laka, dan aku akan berikan ampunan untukmu, dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya kalian itu berbuat dosa sampai ke ujung langit. Ada orang buat dosa sampai ujung langit, Pak? Ada orang buat dosa ditumpuk-tumpuk dosanya sampai ke ujung langit. Tapi kata Allah, seandainya kalian itu berbuat dosa sampai ke ujung langit, thumma astaghfartani, lalu kalian memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku berikan ampunan untuk kalian, wala ubadin, aku tidak peduli, kata Allah. Lalu kata Allah, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, apabila kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Jadi ada orang buat dosa sepenuh bumi. Thumma laqitani, kemudian dia datang kepadaku, la tusyriku bi syai'an, tidak pernah menyekutukanku. Dia berbuat dosa tapi tidak pernah berbuat dosa syirik. La ataituka biqirabiha maghfiratan, maka aku akan berikan ampunan untuknya sebesar itu pula. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, maha pengasih dan maha penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada
hamba-hambanya. Cuman kita yang tidak sayang kepada diri kita. Apa bentuk kita tidak sayang kepada diri kita? Kita jatuhkan diri kita kepada lubang kemaksiatan. Kita tahu itu maksiat, tapi kita masih berbudah-budahan dengan maksiat yang kita lakukan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama' thumma tubtum lataba 'alaikum." Seandainya kalian itu berbuat kesalahan sampai ke langit, kemudian kalian bertaubat, maka Allah Ta'ala akan menerima taubat kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keberapa? Keempat. Kemudian yang keempat, catatan yang berkaitan dengan taubat yang perlu kita pahami. Akhbar Allah Azza wa Jalla anna al-malaikata al-muqarrabin hamalat al-arshi yad'una Allah Azza wa Jalla bil maghfirati lit-taibin wa du'aul malaikati mustajabun. Allah Ta'ala mengabarkan sesungguhnya malaikat yang dekat dengan Allah, Allah tugaskan malaikat itu memikul arasnya Allah. Malaikat memikul aras itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat. Ada malaikat berdoa untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat. Salah satu kebaikan yang dimiliki oleh malaikat itu punya kebaikan. Salah satu kebaikan malaikat itu adalah malaikat memohon ampun untuk orang-orang yang bertaubat. Malaikat berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan doa malaikat itu doa mustajab. Yang berdoa bukan ustaz, tapi yang berdoa siapa? Malaikat. Malaikat mendoakan. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah berikan ampunan untuk orang yang bertaubat. Allah berfirman di surah Ghafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabil jahim." Para malaikat yang memikul arasnya Allah dan malaikat yang berada di sekitarnya, maka mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Apa doa malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabil jahim. Ini doanya malaikat. Wahai Allah, Rabb kami, sesungguhnya ilmumu dan karuniamu itu sangatlah luas. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampunan bagi orang yang bertaubat, dan berilah ampunan bagi orang-orang yang mengikuti jalanmu dalam beragama. Dia beragama mengikuti tuntunannya Allah, mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW, dan dia beragama sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat Nabi SAW. Inilah yang kita minta ketika di dalam Al-Quran pada surah Al-Fatihah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama tentang ayat itu. Yang pertama maknanya, jika aku wahai Allah belum mengetahui mana jalan yang lurus, maka tunjukilah kepadaku jalan yang lurus itu apa. Jika aku belum mengenal tata cara beragama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW,
dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW dalam beragama, dan aku belum mengetahui akan hal itu, tunjukilah kepadaku wahai Allah jalan beragama yang benar itu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari ihdinas siratal mustaqim, jika aku telah beragama sesuai dengan mengikuti tuntunannya Allah, tuntunannya Rasulullah, beragama sesuai dengan petunjuknya para sahabat Nabi SAW, dan telah kulakukan itu, istiqomahlah aku di dalam beragama mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian tafsiran ketiga disebutkan oleh para ulama dari ihdinas siratal mustaqim, artinya adalah jika kita telah ditunjuki oleh Allah tata cara beragama yang benar dan kita sudah istiqamah di atas jalan tersebut, maka wahai Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu kebaikan yang lain agar aku bisa beramal soleh. Karena banyak hari ini kita lihat ada orang itu hanya bermodal jenggot, celana di atas mata kaki, tapi malas beramal soleh. Malas beramal soleh. Atau banyak orang hari ini hanya bermodal jenggot, celana di atas mata kaki, tapi lisan tidak pernah dia jaga. Lisan tidak pernah dia jaga. Dia sudah hijrah dari perbuatan riba, sudah hijrah, tapi dia belum hijrah dari perbuatan menyakiti orang lain dengan lisan yang dia punya. Ini ibaratnya dia keluar dari lubang singa tapi masuk lubang buaya. Iya enggak? Dia keluar dari lubang singa tapi masuk lubang buaya. Maka oleh karena itu, ketika kita sudah berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam beragama, mengikuti tuntunan Nabi, dan kita sudah mengupayakan diri kita untuk bisa istiqomah di atas tata cara beragama yang benar tersebut, maka berusaha minta kepada Allah agar kita tidak menjadi orang yang meremehkan kebaikan. Aib bagi seorang muslim itu tidak baca Quran dalam satu hari, itu aib. Anda itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dalam keadaan masih banyak orang yang belum Allah taala berikan hidayah, maka hidayah itu dijaga. Bagaimana bentuk menjaga hidayah itu? Dengan berilmu dan dengan beramal. Itu bentuk menjaga hidayah. Dengan apa? Berilmu dan beramal. Jangan sampai sudah ngaji berpuluh-puluh tahun tapi baca Quran belum bisa. Ada di sini? Enggak ada. Enggak ada di sini. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Ya? Jangan sampai itu. Ya. Dan aib bagi seorang muslim itu, terutama yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dia meremehkan salat malam. Senjata penuntut ilmu itu, kalau kita ngaku penuntut ilmu, salat malam itu apa? Senjata. Senjata bagi para dai, senjata bagi penuntut ilmu, itulah salat malam. Tempat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah solusi dari keluh kesah yang dia hadapi. Itulah di salat malam. Ya. Nabi itu sampai bengkak kakinya salat malam. Bentuk apa? Syukur kepada Allah. Kita yang bengkak apa? Mata. Nabi itu sampai bengkak kaki. Untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Sampai ditanya sama Aisyah, bukankah engkau itu wahai Rasulullah telah diampun dosamu yang telah lalu dan telah diampun dosamu yang akan datang? Nabi katakan apa? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nabi ingin tunjukkan kepada kita, konsep syukur itu bukan hanya di lisan. Konsep syukur itu bukan hanya tatkala kita mampu menisbatkan syukur itu, nikmat itu kepada zat yang memberikan nikmat. Tapi konsep syukur itu adalah apa? Harus dibuktikan dengan amal soleh yang kita lakukan. Itu bentuk syukur kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu nikmat atau enggak? Nikmat. Allah kasih nikmat kepada kita, berarti kewajiban kita apa? Bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah taala berikan kepada kita. Yang nikmat itu belum Allah berikan kepada orang-orang selain daripada kita. Maka bersyukur atas nikmat hidayah itu dengan apa? Dengan kita belajar dan dengan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Itulah bentuk syukur kita atas nikmat hidayah yang sudah Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Ya, maka jangan hanya semangat kumpul-kumpul, masak bebek dan sebagainya. Itu baik. Ajang silaturahmi itu baik. Ajang kita bercengkrama dengan saudara-saudara kita, tapi itu baik. Tapi ada kepentingan yang lebih utama daripada itu. Kita beramal dan kita belajar tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kok lari ke situ tadi? Oh, sampai sini ya. Wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Dan berilah ampunan bagi orang-orang yang mengikuti jalanmu itu, dan jagalah mereka dari azab neraka jahanam. Ini doanya malaikat yang ditugaskan Allah untuk memikul arasy. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athiyah dalam kitab tafsir beliau. Anna rajulan qala li ba'di as-salihin. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu berkata kepada sebagian orang saleh. Orang itu berkata, ud'uuli wastaghfirli. Berdoalah untukku dan mohonlah ampun kepada Allah untukku. Kata orang tersebut kepada sebagian orang saleh. Faqala lahu, maka orang saleh itu berkata, tub wattabi' sabilallah tastaghfiru laka man huwa khairum minni. Maka orang saleh itu berkata kepada yang bertanya tadi, bertaubatlah kamu kepada Allah dan ikutilah jalannya Allah. Yastaghfiru laka, maka Allah Subhanahu wa maka zat yang lebih mulia daripadaku akan memohon ampun untukmu. Thumma watala hadil ayah, maka kemudian orang saleh itu membaca ayat tadi. Ada seseorang datang kepada orang saleh, dia berkata, berdoalah kepadaku untuk Allah, berdoalah kepada Allah untukku, dan mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Maka orang saleh itu berkata, bertaubatlah kamu kepada Allah dan ikutilah jalannya Allah dalam beragama. Maka niscaya makhluk yang lebih mulia daripadaku akan memohon ampun untukmu. Siapa yang dimaksud? Malaikat yang memikul arasy tadi. Maka kemudian orang saleh itu membaca ayat surah Ghafir tadi. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka pada waktu itu malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, akhbarallahu azza wa jalla annahu yuhibbut taibin. Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin Allah taala cinta kepada kita, maka jalan untuk meraih kecintaan Allah itu adalah berbanyak bertaubat. Kemudian yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ketika hamba-hamba Allah taala bertaubat, ini dikabarkan oleh Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang bertaubat, maka Allah taala bergembira dengan taubat yang dilakukan oleh hamba itu. Ketika kita bertaubat, maka pada waktu itu Allah gembira. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah."
Sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat yang dilakukan oleh seseorang hamba melebihi kegembiraan hamba itu mendapati untanya kembali. Nabi SAW menyebutkan ada seseorang yang dia itu menempuh perjalanan di tengah padang pasir. Dia menempuh perjalanan dengan untanya, perbekalan di atas unta itu, semuanya di atas unta itu. Di tengah padang pasir, untanya pergi meninggalkannya. Begitu saja. Semua perlengkapan dia di atas unta itu, makanannya, minuman di atas unta tersebut. Tinggallah dia sendiri di tengah padang pasir tanpa ada perbekalan sedikit pun. Dan si hamba itu telah pasrah dengan keadaan dirinya. Akhirnya dia istirahatlah di sebuah tempat. Ketika dia istirahat, tiba-tiba untanya datang. Dan orang itu sangat gembira. Contoh misalnya, bapak itu kehilangan mobil. Hilang mobil, capek dicari kemana-mana, lapor polisi nggak dapat. Tiba-tiba seminggu kemudian mobil ada di depan rumah, tidak lecet sedikit pun. Tiba-tiba ada mobil di depan rumah. Itu ekspresi kegembiraan kita kayak mana? Biasa orang Indonesia buat syukuran kan? Orang itu tadi yang disebutkan oleh Nabi di hadis, ketika dia mendapati untanya kembali dan dia sudah berputus asa, sudah pasrah dengan keadaan dirinya, tiba-tiba untanya datang. Saking gembiranya, dia mengucapkan kalimat yang apabila diucapkan kalimat itu dalam keadaan dia sadar dan tidak dipaksa mengucapkan kalimat itu, maka dia telah keluar dari agama. Tapi karena dia saking gembiranya, tidak sadar dia mengucapkan kalimat tersebut, maka dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, sesungguhnya engkau itu hambaku dan aku Rabbmu. Ini kalimat kufur atau tidak? Saking gembiranya orang itu mendapati untanya kembali, dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sesungguhnya engkau wahai Allah, engkau itu adalah hambaku dan aku ini Rabbmu. Nabi mengatakan akhta'a min syiddatil farah. Dia itu salah gara-gara saking gembiranya. Lalu kata Nabi, ketika ada hamba Allah Ta'ala yang bertaubat, maka kegembiraan Allah melebihi kegembiraan orang yang mendapati untanya tadi. Paham tak? Apa paham? Allah itu punya sifat apa? Gembira. Dan salah satu bentuk kegembiraan Allah Ta'ala, Allah itu gembira ketika ada hamba yang bertaubat kepada Allah. Dan kegembiraan Allah itu tatkala ada hamba yang bertaubat itu melebihi kegembiraan seseorang yang mendapati untanya kembali tadi. Sama kayak kita tadi dapat lagi mobil, kan buat syukuran, undang anak yatim ini itu segala macam. Kenapa Pak? Mobil dapat, udah capek dicari-cari, tiba-tiba dapat. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba untuk membaca sebuah kisah singkat. Ini terakhir pembahasan malam hari ini tentang kisah seseorang wanita pezina yang bertaubat, yang pada waktu itu mengguncang kota Madinah karena taubatnya wanita itu. Ada seorang wanita pezina di masa Nabi SAW, dan dia datang kepada Nabi dalam keadaan sudah hamil dari perbuatan zina itu. Maka dia berkata kepada Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, tegakkan hukum had untukku. Tegakkan hukum had untukku. Dia meminta kepada Nabi agar dia dirajam. Dirajam. Ketika seseorang berzina, maka ada dua keadaan. Dia itu muhsan atau ghairu muhsan. Muhsan itu yang sudah menikah, ghairu muhsan yang belum menikah. Ketika ada seseorang yang berzina dan dia itu muhsan, maka hukum syariat Islam memperlakukan dia dengan dirajam.
Jadi dilempari dengan batu sampai dia mati. Dan batu untuk melempari pezina itu disebutkan oleh ulama dalam kitab fikih itu bukan batu besar. Jadi kalau batu besar sekali lempar mati. Bukan juga batu kecil. Kalau dilempari batu kecil itu tidak terasa apa-apa. Tapi batunya sedang. Batunya sedang. Jadi bukan batu besar. Karena kalau batu besar, batu gajah kita lempar sekali mati dia kan. Jadi dia tidak merasakan. Dia tidak merasakan bagaimana sakitnya mati. Nah, seketika dia mati. Kalau batu kecil, antum lempar pakai batu kerikil kecil-kecil. Nah, itu bisa, kalau bahasa Aceh itu disilek. Nah, dia bisa mengelak. Tapi kalau batu-batu yang sedang itu, maka dia akan merasakan kesakitan dan dia mati dalam keadaan kesakitan. Itu melempari batu dirajam orang yang berzina kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah, saya minta waktu sedikit ya. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Lalu disebutkan oleh para ulama untuk menjatuhkan hukum rajam atau menjatuhkan hukum cambuk kepada pezina yang telah melakukan zina, hukuman itu bisa dijatuhkan dengan 3 keadaan. Jadi hukuman rajam itu karena zina dan hukuman cambuk karena zina itu bisa dijatuhkan hukuman itu dengan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, si pelaku ngaku. Si pelaku ngaku. Dia datang ke hakim, "Wahai Pak Hakim, saya sudah berzina." Dan di sini ada khilaf ulama. Apakah orang yang berzina itu perlu membuat pengakuan kepada hakim ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan dia tidak perlu berbuat pengakuan, cukup dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Sebagian ulama mengatakan harus dia mengaku. Dia harus datang ke hakim, dia mengadu, "Wahai Pak Hakim, saya sudah berzina." Nah, kalau dia mengaku maka ditegakkanlah hukum rajam atau ditegakkan hukum cambuk. Keadaan yang kedua, dengan persaksian 4 orang. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditegakkan hukum rajam karena persaksian 4 orang dan ditegakkan hukum cambuk karena zina karena persaksian 4 orang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Ini perkara sangat berat. Tidak boleh ketika yang menyaksikan 4 orang ini, dia harus menyaksikan, keempat-empatnya harus menyaksikan bahwasanya timba itu sudah masuk ke sumur. Harus dia saksikan, bukan video, bukan lewat foto. Tidak boleh keempat-empat orang ini persaksian yang berbeda. Kalau salah satunya berbeda, maka mereka dicambuk 80 kali. Mereka dicambuk 80 kali atas tuduhan menuduh orang-orang baik berzina. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dijatuhkan hukum rajam atau dijatuhkan hukum cambuk bagi orang berzina karena persaksian 4 orang ini belum tercatat dalam sejarah. Karena sangat sulit. Kemudian yang ketiga adalah ada bukti konkret. Bukti konkret apa contohnya? Hamil. Seperti yang disebutkan di hadis ini. Baik. Maka dia mengatakan, maka Nabi mengatakan memanggil walinya. Kata Nabi, "Ahsin ilaiha", berbuat baiklah kepada wanita ini. Bawalah dia apabila dia telah melahirkan. Maka dibawalah, maka setelah melahirkan dia datang ke Nabi. Dia datang ke Nabi untuk dirajam. Setelah melahirkan maka dirajam. Dia datang ke Nabi maka Nabi merajam dia. Sebelum dirajam, fasyukkat 'alaiha thiyabuha, maka Nabi mengikat bajunya agar tidak terbuka aurat wanita itu tatkala dirajam. Kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk merajam wanita tersebut sampai dia mati. Tsumma shalla 'alaiha, setelah dia meninggal maka Nabi salatkan dia. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Engkau salati dia wahai Rasulullah. Ini protes Umar. Jadi Umar bin Khattab mengatakan ke Nabi, "Engkau salati dia wahai Rasulullah sedangkan dia itu pezina?" Kata Nabi SAW, "Laqad tabat taubatan law khusimat baina 70 min ahli Madinah la wasi'athum." Kata Nabi SAW, seandainya taubat wanita itu, pahala taubatnya diberikan kepada 70 orang penduduk kota Madinah,
maka akan mencukupi 70 orang tersebut. Ini kata Nabi SAW, besarnya pahala taubat yang dilakukan oleh wanita tersebut. Menit lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.